Kalian tahu nggak sih kalau setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup yang lainnya loh. Contohnya nih, kita manusia memerlukan hewan dan tumbuhan sebagai makanan dan sumber energi. Begitupun sebaliknya, hewan dan tumbuhan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk bertahan hidup. Mau tahu bagaimana hubungan antara makhluk hidup? Yuk, simak terus pembelajaran kali ini ya. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Kak Lia. Di sini kakak selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran tentang hubungan antara makhluk hidup. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah teman-teman mampu satu, menuliskan informasi penting dalam bacaan. Yang kedua, mengetahui rantai makanan pada suatu ekosistem. Yang ketiga, menulis teks non-fiksi. Yang keempat, mengetahui tarian daerah. Yang kelima, mengetahui sistem subakti Bali. Yang keenam, mengetahui sejarah proklamasi Indonesia. Yang ketujuh, membuat laporan pengamatan. Yang kedelapan, mengetahui persatuan dan kesatuan NKRI. Yang kesembilan, memperagakan gerakan tari daerah. Dan yang terakhir, mengetahui gotong royong antar masyarakat. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan hubungan antar makhluk hidup? Ya, hubungan antar makhluk hidup adalah interaksi yang dilakukan suatu makhluk hidup terhadap makhluk hidup yang lainnya. Karena dengan adanya interaksi inilah, suatu ekosistem dapat berjalan dengan seimbang. Dalam hubungan ini terdapat simbiosis dan rantai makanan. Simbiosis terdiri dari simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, sedangkan rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Yuk kita kupas satu persatu. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu tentang menemukan pokok pikiran dalam suatu bacaan. Pokok pikiran adalah ide utama dari suatu paragraf atau inti dari suatu bacaan. Cara menemukan pokok pikiran dalam suatu bacaan adalah yang pertama, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh kalimat dalam bacaan. Kemudian yang kedua, menandai kalimat awal dan kalimat akhir di setiap paragraf. Yang ketiga, menandai pokok pikiran atau inti yang terdapat di awal atau akhir setiap paragraf. Dan yang terakhir, menyimpulkan pokok pikiran dari setiap paragraf dan menggabungkannya sehingga menjadi pokok pikiran suatu bacaan. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah interaksi makan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu. Dan dalam proses tersebut terjadi adanya perpindahan energi antar jenjang organisme. Dalam proses rantai makanan, kita akan mengenal adanya produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk yang dapat membuat makanannya sendiri. Jika di dalam sebuah rantai makanan, produsen yang menduduki posisi pertama adalah tumbuhan dan fitoplankton. Selanjutnya yaitu konsumen. Konsumen merupakan makhluk yang mendapatkan makanannya dari pihak produsen, atau dapat dikatakan konsumen tidak dapat membuat makanannya sendiri, dan mereka hanya melakukan proses konsumsi. Konsumen dapat dibagi lagi menjadi beberapa kelas. Konsumen kelas yang pertama adalah hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Konsumen kelas 2 yaitu hewan karnivora, hewan pemakan daging. Dan konsumen kelas 3 adalah omnivora atau hewan pemakan segalanya. Selanjutnya ada pengurai atau yang biasa disebut dekomposer yang diisi oleh bakteri dan jamur.
Teman-teman, pernah nggak sih kalian menulis teks non-fiksi? Apa sih sebenarnya teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi adalah teks yang tidak bersifat fiksi atau berdasarkan fakta dan kenyataan. Terdapat langkah-langkah dalam membuat teks non-fiksi, yaitu yang pertama kita harus menentukan tema. Yang kedua, merumuskan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang keempat, menyusun kerangka karangan seperti pembukaan, isi, dan penutup. Dan yang kelima, menyusun paragraf dari teks non-fiksi tersebut. Gimana teman-teman? Kelihatannya mudah ya untuk menulis teks non-fiksi ini. Untuk mendapatkan ide-ide dalam menulis teks non-fiksi ini, kita harus banyak-banyak membaca loh agar kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Salah satunya budaya kesenian tradisional, yaitu tarian dari Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Pernahkah kalian menyaksikan pertunjukan tari? Nah, terdapat salah satu tari tradisional yang ada di Indonesia yang bernama Tari Caping Ngancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Tarian ini merupakan sebuah tarian yang di dalam tariannya menceritakan kehidupan para petani. Gerakan dalam tarian ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja, mulai dari menanam, merawat, hingga panen. Petani juga menggunakan caping atau penutup kepala yang biasanya digunakan oleh para petani. Caping tersebut berbentuk kerucut dan terbuat dari anyaman bambu. Selain tarian ini, masih banyak lagi tarian yang ada di Indonesia yang tampil dengan alat atau properti khas masing-masing. Teman-teman, kalian tahu nggak sistem subak di Bali? Kita bahas yuk. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan yang biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau penampakan alam yang lain. Dalam satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sawah yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya masing-masing. Teman-teman, kalian pasti ingat kan setiap tanggal 17 Agustus kita melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam upacara tersebut terdapat pembacaan teks proklamasi. Kalian tahu nggak nih detik-detik proklamasi Indonesia? Peristiwa tersebut dimulai dengan kalahnya Jepang oleh tentara sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno menolak permintaan golongan pemuda tersebut karena ia ingin meminta pendapat para anggota PPKI terlebih dahulu. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang dan dipaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada tanggal 16 Agustus 1945 di malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dan di rumah Laksamana Maeda Tadashi, para tokoh nasional kemudian berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dibalas saat tanggal 17 Agustus 1945, tepat pada jam 10 pagi, Soekarno dan Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Kalian udah pernah membuat laporan pengamatan belum? Kalau belum, yuk kita kenali dulu unsur-unsur dalam menulis laporan pengamatan sederhana.
Pengamatan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan secara sengaja dan terencana dengan maksud untuk memperoleh informasi atas apa yang menjadi tujuan dalam pengamatan. Nah, unsur-unsur dalam laporan pengamatan sederhana antara lain yang pertama adalah hal yang diamati, yang kedua waktu pengamatan, yang ketiga tempat pengamatan, yang keempat tujuan pengamatan, yang kelima hasil pengamatan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan. Yuk, langsung praktekkan pengamatan kalian dengan mengamati kenampakan alam yang ada di sekitar rumahmu. Nah, teman-teman, kalian pasti tahu kan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan kaya serta memiliki keunikan di setiap wilayahnya. Namun, mulai dari sumber daya alam, kebudayaan, dan adat istiadat. Namun, walaupun berbeda-beda, kita tetaplah satu tujuan. Disinilah pentingnya persatuan dan kesatuan dalam bernegara, teman-teman. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah, atau dalam arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Sedangkan satuan sendiri merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan agar kita, negara Indonesia, terhindar dari disintegrasi. Maka, persatuan sangat dibutuhkan di Indonesia. Konsep persatuan dan kesatuan melambangkan kesatuan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun atas persamaan nasib, satu kesatuan budaya, kesatuan wilayah, serta satu ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun di dalamnya terdapat banyak perbedaan ras, bahasa, suku, dan agama, tapi tidak membatasi semangat untuk bersatu dan berpadu mewujudkan tujuan negara Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang simbiosis. Simbiosis terdiri dari simbiosis mutualisme yang berarti hubungan yang saling menguntungkan, contohnya yaitu hubungan antara kerbau dan burung jalak. Kemudian yang kedua ada simbiosis komensalisme, di mana hubungan ini hanya menguntungkan satu pihak saja dan tidak berpengaruh terhadap pihak yang lainnya. Contohnya yaitu hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon besar. Dan yang terakhir yaitu simbiosis parasitisme, yaitu simbiosis yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Contohnya seperti kutu yang hidup di tubuh hewan. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu tarian tradisional Indonesia lagi nih, yaitu tarian Turuk Lagai. Tarian Turuk Lagai adalah tarian yang berasal dari suku Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Tarian Turuk Lagai ini gerakannya menyerupai gerakan-gerakan binatang yang berada di alam sekitar. Hal ini dikarenakan tarian ini untuk menggambarkan kedekatan antara penduduk suku Mentawai dengan alam yang berada di sekitarnya. Tidak hanya sekedar penggerakan badan, tetapi gerakan tarian Turuk Lagai memiliki makna seperti perdamaian antar suku, cinta kasih, dan lain sebagainya. Dalam tarian adat tersebut, tidak ada gerakan yang teratur. Semuanya bisa melakukan gerakan sesuai gerakan binatang yang ditirukan. Penari tim pertama tidak akan sama gerakannya dengan penari lainnya, meski tema atau judul tariannya sama. Kalian bisa loh melihat contoh tarian Turuk Lagai ini di YouTube untuk lebih jelasnya. Setelah itu, cobalah menirukan gerakan dalam tarian ini ya. Nah teman-teman, pernahkah kalian mengikuti kegiatan gotong royong di sekitar rumahmu? Atau membantu saudaramu yang terkena musibah? Nah sebenarnya apa sih gotong royong itu? Gotong royong merupakan kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencapai kemajuan bersama. Gotong royong dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong-menolong. Nah, kita nih sebagai generasi penerus bangsa harus mempertahankan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk memelihara persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gimana teman-teman? Asyik kan belajar mengenai hubungan antara makhluk hidup? Dengan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup, kita diharapkan dapat menyadari bahwa sesama makhluk hidup saling bergantung, sehingga kita harus menempatkan sesama makhluk hidup pada tempatnya dan memelihara dengan baik, agar mereka dapat tumbuh dengan baik. Nah, itu tadi ya teman-teman pembelajaran mengenai hubungan antar makhluk hidup. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan rasa sayang kita terhadap sesama makhluk hidup. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!